Oke. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul lagi untuk menggunakan yasinan rutin. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisinya. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah memimpin umat untuk menuju ke jalan yang benar, yaitu Islam. Pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih pada Bapak Srinoto dan Bapak Yanto telah menyediakan tempatnya, dan pada malam hari ini dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang bisa hadir juga. Untuk malam ini yang untuk membacakan khutbah itu saya sendiri, dan doanya Ustaz Dede. Oke, kita mulai aja. Sebelum kita baca ini, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam ini saya akan membawakan sebuah khutbah, yaitu penjelasan tentang Asmaul Husna 3. Udah nih. 4 yang jalan. Ya, kita ralat. Yaitu penjelasan tentang Asmaul Husna kelima. Alhamdulillahil aliyyil a'lal kamili fi asma'il husna wa sifatihi ulya, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tarju bihan najah min su'il ma'wa wa numilu biha fauza bin na'imil mukim wa darajatil ula, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa khaliluhul mujtabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihin nujabai wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ma damatil ardu was sama'u wassalam taslima. Amma ba'du. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengenali lafaznya, memahami maknanya, dan beribadah kepada Allah dengan konsekuensi, wahai umat, dan konsekuensi maknanya, niscaya ia akan masuk surga. Karena itu hendaklah kalian, wahai umat Islam, bertakwalah kepada Allah, realisasikan benar-benar nama-nama Allah tersebut, berikut sifat-sifat agung, dan beribadah kepada Rabb Anda dan di atas landasan basirah. Karena orang-orang berilmu itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Wahai kaum muslimin yang berbahagia, pada kali ini kita akan berbicara tentang 3 nama Allah. Salah satu nama Allah adalah
Al-Aziz. Jadi semua izzah atau kemuliaan adalah milik Allah, juga milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman. Dia maha perkasa, tiada terkalahkan. Tidak ada kelompok, pasukan atau kekuatan kecuali pasti tunduk di hadapan keperkasaan Allah. Karena segala kesulitan menjadi teratasi berkat keperkasaannya, dan karena kekuatannya segala kekerasan menjadi lunak. Firman Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Al-Baqarah ayat 249. Kataballahu la'aglibanna anna wa rasuli innallaha qawiyyul aziz. Allah telah menetapkan, aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Al-Mujadilah ayat 58. Salah satu nama Allah adalah Al-Hakim. Allah subhanahu wa ta'ala adalah penentu hukum, sedangkan seluruh makhluk diatur dengan hukumnya. Semua hukum adalah miliknya dan seluruh urusan kembali kepadanya. Allah menetapkan keputusan untuk hamba-hambanya dengan qada dan qadarnya, memutuskan hukum di antara mereka dengan agama dan syariatnya. Kemudian di hari kiamat dia memutuskan hukum di antara mereka dengan balasan berupa karunia maupun keadilannya. Maka tidak ada yang berhak memutuskan hukum selain Allah, dan tidak bolehkan pula memperlakukan hukum dan undang-undang selain hukum Allah. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu ahsanu ta'wila. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa ayat 4. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Mumtahanah ayat 60. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang artinya, maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa ayat 65. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menentukan hukum bagi hamba-hambanya. Tidak ada yang boleh menolak hukum dan ketetapannya, dan tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum yang ditetapkannya. Al-Hakim juga mengandung makna lain, yaitu pemilik hikmah. Hikmah adalah kebalikan dari kebodohan. Hikmah adalah meletakkan segala sesuatu sesuai dengan posisinya dan layak baginya. Karena itu hukum-hukum Allah, baik yang berupa hukum alam, hukum syariat, maupun hukum pembalasan, senantiasa dibarengi dan terikat dengan hikmah atau kebijaksanaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan sesuatu secara sia-sia, juga tidak membiarkan makhluk-makhluknya itu sia-sia tanpa diperintah dan dilarang, serta tanpa diberi ganjaran dan hukuman. Allah tidak pernah memberikan sesuatu kecuali berdasarkan hikmah, tidak pernah menolak sesuatu kecuali berdasarkan hikmah, dan tidak pernah mengaruniakan sesuatu nikmat kecuali untuk suatu hikmah, tidak menimpakan suatu musibah kecuali untuk suatu hikmah, dan tidak memerintahkan sesuatu kecuali